Kurang lebih 3 minggu lagi, kita sudah akan menyaksikan Timnas Indonesia bermain di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Hari ini kita semua mendapatkan beberapa informasi penting seputar ronde 4 nanti, yang sedang hangat dibahas oleh fans Irak dan pengamat Arab, jadi fans Timnas Indonesia juga harus tahu nih informasi ini. Tonton videonya hingga selesai ya teman-teman. Dan berikut adalah ulasannya. Kabar pertama, bau kecurangan AFC mulai tercium. Erick Thohir langsung desak AFC untuk bersikap netral. Dikutip dari media FIFA Gol, Erick Thohir berupaya mencegah masalah non-teknis yang bisa terjadi di ronde 4 nanti. Salah satunya, Erick Thohir mendesak AFC untuk memilih wasit dari negara yang netral untuk ronde 4 nanti, mengingat AFC kabarnya memilih wasit asal Kuwait untuk memimpin laga Indonesia versus Arab Saudi 8 Oktober nanti. Yang mana wasit dari Timur Tengah dinilai seringkali mengambil keputusan yang selalu memihak tuan rumah. Maka dari itu, demi menghindari hal-hal yang kontroversial, Erick Thohir mendesak AFC dan FIFA untuk memilih wasit dari negara yang netral. Ya, semoga AFC kali ini bisa mendengar keluh kesah negara lainnya ya teman-teman, agar ronde 4 nanti berjalan secara sportif tanpa masalah non-teknis dan lain-lain. Kabar selanjutnya, adu kesiapan masing-masing negara di ronde 4. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia semakin dekat, hal itu membuat masing-masing negara melakukan persiapan sebaik mungkin, termasuk Arab Saudi yang membuat gebrakan yang sangat besar, yang mana Arab Saudi mendatangkan Nicolas Jover untuk bergabung bersama Arab Saudi di ronde 4 nanti. Nicolas Jover sendiri adalah pelatih set piece klub Liga Inggris yaitu Arsenal, yang membuat Arsenal mencetak 68 gol dari set piece sejak 2021, yang mana itu jadi gol dari set piece terbanyak di Premier League. Bergabungnya Nicolas Jover bersama Arab Saudi di ronde 4 membuat Indonesia dan Irak harus berhati-hati dengan bola-bola mati dari Arab Saudi. Mengingat tentunya pelatih spesialis set piece yaitu Nicolas Jover akan membuat tendangan bebas maupun kornel dari Arab Saudi akan semakin berbahaya nantinya. Maka dari itu, adu persiapan masing-masing negara di ronde 4 ini juga sedang hangat diperbincangkan oleh fans Irak maupun beberapa pengamat Arab Saudi melalui beberapa podcast dan komentar di sosial media. Beberapa pengamat Arab mengatakan, Indonesia adalah negara yang paling minim persiapan untuk ronde 4. Hal itu dikarenakan mayoritas pemain Indonesia berkompetisi di Eropa. Akan tetapi patut diingat Indonesia saat ini memiliki pemain yang lebih baik dari sebelumnya. Bahkan saat ini Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia belum sekalipun menang melawan Indonesia. Sepertinya tim nasional kita juga sadar akan hal itu dan memutuskan melakukan persiapan sebaik mungkin termasuk merekrut Nicolas Jover. Karena keunggulan yang dimiliki pemain Arab adalah tendangan keras dan bola-bola atas, ujar pengamat Arab tersebut. Ya, soal perkataan pengamat Arab soal Indonesia adalah satu-satunya negara yang paling minim persiapan. Rupanya juga diiyakan oleh Erick Thohir. Dikutip dari media FIFA Gol, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan tantangan besar yang akan dihadapi Timnas Indonesia jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain yang berkarir di Eropa baru bisa mendarat di Arab Saudi pada 6 atau 7 Oktober. Tentu banyak pemain juga yang nantinya baru bisa mendarat di Arab Saudi. Pemain tersebut adalah pemain yang bermain di Eropa di tanggal 6 Oktober. Saya sudah minta technical director dan official team untuk mulai melakukan review-review tanpa latihan antara pelatih dan pemain. Cukup berat tekanannya tapi kita hadapi, karena itu realita yang harus kita lakukan, tegas Erick Thohir. Ya, walaupun demikian, Timnas Indonesia memang mau tak mau harus menghadapi itu semua. Yang mana lawan pertama Indonesia di ronde 4 adalah Arab Saudi, yang saat ini menjadi negara dengan persiapan terbaik. Apalagi Arab Saudi kedatangan pelatih spesialis bola-bola mati. Jadi Patrick Kluivert harus waspada dan segera mencari cara untuk mengantisipasi bola-bola mati dari Arab Saudi. Beruntungnya saat ini, skuad Timnas Indonesia terbilang cukup mewah dari sebelumnya. Dari sisi penjaga gawang Timnas Indonesia memiliki Emil Audero, yang malam tadi bermain sangat begitu luar biasa. Malam tadi bahkan Emil berhasil melakukan 9 kali penyelamatan, termasuk penyelamatan krusial di menit 93 melawan Verona tadi malam, dan membuat klubnya US Cremonese masih belum terkalahkan di Serie A untuk sementara ini, dan kokoh berada di 3 besar klasemen.
Timnas Indonesia sejatinya masih punya penjaga gawang yang sama bagusnya dengan Emil Audero. Ya, dia adalah Maarten Paes. Untuk Maarten Paes sendiri punya catatan baik saat berhadapan dengan Arab Saudi. Saat itu Maarten Paes hanya kebobolan 1 gol saat imbang melawan Arab Saudi di Jeddah, serta berhasil menggagalkan penalti dari Arab Saudi, dan mencetak clean sheet saat Indonesia menang melawan Arab Saudi di GBK saat ronde 3 kemarin. Ditambah timnas Indonesia memiliki bek seperti Jay Itzes, Miss Hilgers, Kevin Dix, Jordi Amat, dan Rizky Ridho yang memiliki postur yang ideal untuk mengantisipasi bola-bola mati dari Arab Saudi dan juga Irak. Jika ingin sedikit agresif, Patrick Kluivert juga punya El Preman yaitu Justin Hubner. Mengingat menurut penilaian dari beberapa pundit tanah air, Justin Hubner sudah memiliki chemistry yang bagus bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho. Akan tetapi, Justin Hubner harus bisa mengendalikan emosinya jika bermain di ronde 4 nanti. Karena di pertandingan terakhir melawan Arab Saudi, Justin Hubner mendapatkan kartu merah. Karena Arab Saudi bermain di kandang sendiri, pastinya mereka akan berusaha memancing emosi dari pemain timnas Indonesia. Di sisi lain, untuk persiapan timnas Irak sendiri terbilang sudah cukup baik. Bahkan para pemain Irak mengatakan sudah sangat siap bersaing secara sehat dengan Indonesia di ronde 4 nanti. Akan tetapi para fans Irak menilai bahwa saat ini Irak akan kesulitan menang melawan Indonesia. Fans Irak maupun media Irak memang selalu memantau perkembangan timnas Indonesia melalui media sosial, yang mana media-media Irak menilai Indonesia saat ini semakin kuat dengan datangnya beberapa pemain baru. Fans Irak juga mengajak fans Indonesia untuk sama-sama mengawasi ronde 4 nanti. Fans Irak curiga tuan rumah Arab Saudi akan melakukan hal-hal non-teknis demi lolos Piala Dunia. AFC juga hari ini telah menyetujui kapasitas penonton tim tamu untuk ronde 4 nanti. Supporter Indonesia maupun Irak masing-masing dijatah 5.200 kursi saja. Angka ini terbilang cukup banyak ya teman-teman, mengingat biasanya kita dijatah hanya 3.000 kursi saja. Kendati demikian, Mimin yakin supporter timnas Indonesia akan jauh lebih banyak yang hadir saat ronde 4 di Arab Saudi nanti. Mengingat supporter Indonesia selalu punya cara untuk masuk dalam stadion dengan cara-cara yang unik. Ya, walau timnas Indonesia akan bermain di tanah Arab, akan tetapi tetap saja para pemain timnas Indonesia akan merasa bermain di kandang, karena supporter Indonesia selalu berisik bernyanyi tanpa henti, dan itu akan membuat para pemain termotivasi. Ya, maka dari itu jangan kendurkan dulu dukungan kalian untuk tim nasional sepak bola Indonesia. Karena kita harus fokus terlebih dahulu menyelesaikan ronde 4 Piala Dunia. Mari satukan doa dan dukungan kita untuk timnas Indonesia. Semoga tahun ini kita semua bisa menyaksikan sejarah baru Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ya, itulah cerita tentang persiapan masing-masing negara di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia nanti. Semoga info-info barusan bermanfaat. Sehat selalu ya teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.